Caleg Gerindra DPRD DKI Jakarta Zuhdi Mamduhi diduga melanggar aturan pemilu dengan membagikan alat peraga kampanye di sekolah. Nah, bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu? Sudah bergabung bersama kami Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Bapak Muhammad Jufri. Pak Jufri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa sebenarnya indikasi pelanggaran dari Zuhdi ini? Ya, memang dalam kegiatan kampanye sekarang ini ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan di beberapa tempat yang memang dilarang dalam undang-undang. Salah satunya adalah di tempat ibadah. Nah, saudara Mas Uji ini adalah dia melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah, di tempat pendidikan. Nah, di dalam undang-undang pasal 280 ayat 1 poin H menyatakan bahwa kampanye dilarang tempat ibadah dan tempat pendidikan. Nah, karena dia melakukan kegiatan kampanye pendidikan dengan cara melakukan pembagian bahan kampanye di tempat salah satu sekolah dengan membagikan kalender kepada siswa. Jadi pada saat itu berdasarkan hasil klarifikasi Pak teman-teman di Jakarta Timur, pada saat murid datang mengambil rapor didampingi orang tuanya, kemudian di situ juga akan terjadi pembagian kalender. Itu. Nah, kemudian teman-teman Jakarta, Bawaslu di Jakarta Timur mendapatkan informasi seperti itu, baru melakukan penelusuran. Setelah itu menjadikan sebagai temuan atas peristiwa itu. Nah, tindak lanjutnya apa Pak dari Bawaslu jika memang ini terbukti melakukan pelanggaran? Nah, inilah yang sementara dalam proses kajian teman-teman pengawas pemilu. Sekarang dalam tahap klarifikasi. Jadi yang sudah diklarifikasi itu pertama adalah guru yang di sana, yang di sekolah itu, kemudian kepala sekolah, kemudian ketua yayasan. Nah, termasuk yang menerima siswanya juga. Siswanya ya. Nah, kemudian kemarin kita agendakan klarifikasi kepada yang bersangkutan, ke terlapornya, pelakunya. Ya, ternyata dia tidak hadir, maka diagendakan lagi esok hari Kamis ya. Hari ini kan hari libur, maka kita agendakan besoknya. Tapi pengakuannya dari saksi-saksi memang mengamini betul kejadian itu terjadi. Nah, inilah yang agak-agak kabur beberapa saksi-saksi yang tidak terbuka begitu terang-benderang menjelaskannya. Maka kita harus mencari saksi-saksi yang lebih kuat lagi untuk mendukung peristiwa apakah betul-betul itu kejadiannya terjadi atau tidak. Karena hanya informasi kita dapatkan, kemudian kita melakukan penelusuran dan bukti-bukti berupa kalender itu ada, ya. Tetapi kita butuh saksi-saksi yang lebih kuat menguatkan bukti-bukti itu bahwa benar-benar terjadi dan ini pelakunya si A dan si B. Jadi kita belum tahu. Saksi yang diperiksa sampai ini belum mengakui kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Ada beberapa saksi yang masih belum terang-benderang menjelaskan itu, masih kabur-kabur. Maka kita harus betul-betul mendalami saksi-saksi yang dapat membuka peristiwa itu yang terjadi. Nah, si caleg Zuhdi ini bisa dicoret nggak nanti namanya jika benar-benar terbukti? Nah, berdasarkan dalam undang-undang, karena di dalam undang-undang 280 ya, ayat 1, kampanye dilarang ya, tempat ibadah, tempat pendidikan. Nah, apabila itu terbukti dan itu sudah ingkrah di dalam putusan pengadilan, maka di dalam pasal 285 Undang-Undang 7 mengatakan bahwa jika pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap calon yang sudah divonis, maka itu dapat dibatalkan oleh KPU. Ada dua, dibatalkan sebagai pasangan calon, dibatalkan sebagai calon anggota legislatif atau tidak dilakukan pelantikan pada terpilih pada saat dia terpilih. Dengan adanya kejadian ini, antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu seperti apa? Kami sebenarnya sini sejak masa kampanye, bahkan sebelum masa kampanye dimulai, kami selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada seluruh partai politik, ya, karena partai politik ini kan sudah lama, jauh-jauh hari sudah ditetapkan. Kemudian penetapan caleg tanggal 23. Setelah itu kami menyurati kepada seluruh partai politik, kita juga menyampaikan kepada seluruh caleg-caleg sosialisasi beberapa kantor-kantor partai politik untuk tidak melakukan hal-hal. Karena kami di Jakarta ini ada 3 fokus kami mencegah itu. Yang pertama adalah politik uang, ketiga politisasi sara, dan ketiga hoak. Ini kami konsen sekali dalam pemilu di Jakarta, karena ini yang sering terjadi pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena kita punya pengalaman juga di Pilkada DKI pada saat itu kan. Nah, itu akhirnya jadi gimana Pak ngawasinnya? Karena sekarang udah terbukti waktu Pilkada DKI di tempat ibadah. Kemudian sekarang di sekolah begitu. Seperti apa pengawasan yang dilakukan? Mungkin kan dari jumlahnya diawasi dengan anggota Bawaslu-nya sendiri nggak sebanding. Kami sudah bekerja sama dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia, ya, untuk bersama-sama untuk menolak kegiatan kampanye di sekolah. Ya, kami sudah MOU,
Kemudian juga kami mengajak juga kepada seluruh perguruan tinggi, ya, seperti pada pilkada kemarin kami kerjasama 25 perguruan tinggi untuk menolak yang namanya politik uang, politisasi sara, hoak, kemudian kegiatan-kegiatan kampanye yang dilarang dalam pelaksanaan pemilu nanti. Nah, ini semua kita galakkan agar semua masyarakat itu betul-betul dapat mengantisipasi ataukah dapat mencegah jika ada kegiatan-kegiatan. Kalau di tempat ibadah seperti apa pengawasannya? Tadi kan di sekolah, perguruan tinggi. Kalau di tempat ibadah seperti apa? Tempat ibadah kami juga kerjasama dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Dan kami juga beberapa kerjasama di beberapa kampus-kampus pendidikan juga termasuk kepada gereja-gereja. Ya, kami beberapa melakukan sosialisasi di gereja-gereja untuk menolak yang namanya politik uang, politisasi sara dan hoak dalam kegiatan pemilu nantinya. Kampanye pada Jadi pengawasannya lebih jeli lagi dibandingkan waktu pilkada DKI. Saya kira pengalaman pada pilkada itu kan kami dapat mendapatkan pelajaran mana saja yang lebih fokus kita lakukan pengawasan. Karena begini Mbak Dini. Nah, sekarang ini pada pemilu ini memang sasaran, saya lihat ya sebagai pengawas pemilu, sasaran yang dibidik kepada beberapa peserta pemilu itu adalah sekolah-sekolah. Kenapa? Karena menurut informasi ya hasil penelitian ada 40% pemilih pemula yang nah itulah kejadian di Jakarta Selatan juga ada indikasi guru mendoktrin siswanya pada saat itu. Nah, kemudian kejadian di Jakarta Barat, beberapa caleg sudah divonis gara-gara melakukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan. Nah, inilah yang kami selalu mengupayakan agar sekolah-sekolah ini tidak dimasuki dengan kegiatan-kegiatan kampanye. Karena memang dilarang dalam undang-undang. Baik, jadi lebih kewaspadaannya di tempat pendidikan. Saat ini Pak Muhammad Jufri, Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.